It's DJ. Berbagai elemen masyarakat Garut telah mengagendakan untuk melakukan silaturahim secara rutin ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan guna mendukung proses hukum terkait POKIR atau Program Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Garut yang sudah ditangani Kejaksaan. Namun, sampai detik ini proses hukum yang diduga melibatkan 50 pejabat DPRD periode 2014-2019 dan sejumlah ASN atau aparatur sipil negara di berbagai SKPD belum menemui titik terang. Kedatangan warga ke gedung APH ini menjadi cerita baru di daerah yang dikenal dengan kota santri, di mana APH mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Dugaan tindak pidana korupsi POKIR DPRD Garut ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Garut karena diduga juga melibatkan sejumlah oknum yang kini duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, sejak tahun 2018 lalu, elemen-elemen yang tergabung dalam wadah Garut Governance Watch atau GGW, Brigadir Rakyat, KRAK, dan sejumlah ulama serta sejumlah tokoh seperti Haryono Sarjana Hukum, Agus Gandhi, Sam Yosef Sarjana Hukum. Mereka mendorong Kejari Garut untuk memproses persoalan hukum yang melibatkan sejumlah politikus penting serta pejabat tinggi di wilayah hukum Pemkab Garut. Persoalan POKIR di DPRD Garut juga memantik perhatian dari organisasi besar di Indonesia, yaitu ICW, Indonesian Corruption Watch. Lembaga yang santer mampu mengungkap dugaan korupsi di tanah air ini turun ke Kabupaten Garut. Lalu, bagaimanakah titik terang atau kelanjutan dari proses hukum ini? Apakah Kejaksaan Negeri Garut mampu membongkar berbagai persoalan hukum terkait dugaan tipikor, tindak pidana korupsi yang nyata-nyata merugikan negara? Kita dengar-dengar nih, katanya hari ini ada sekelompok masyarakat mempertanyakan kasus POKIR nih, Kang. Ya. Kalau boleh tahu ini atas nama siapa dan apa yang dipertanyakan ke Kejari Garut? Komunitas ini itu dari beberapa LSM, NGO, termasuk aktivitas organisasi maupun perorangan. Itu tergabung dengan nama Gerakan Revolusi Garut. Gerakan Revolusi Garut. GRG berarti ya? Iya. Oke. Gerakan. Lembaga apa nih, Kang ini? Hah? Lembaga apa ini? Ini LSM, Ormas atau? Berbagai lembaga. Ini sebetulnya Presidium Bang, dari beberapa LSM, orangan, akademisi yang dia memang punya pemikiran terhadap persoalan-persoalan HAM, korupsi. Nah, selanjutnya dari hasil pertemuan dengan Kejari itu apa yang didapatkan? Kita sebetulnya mengontrol dan mengevaluasi bagaimana perkembangan dan proses pelaksanaan penegakan hukum di kabupaten. Di antaranya adalah tentu banyak kasus-kasus kabupaten yang berindikasikan korupsi. Salah satunya adalah kasus POKIR yang sekarang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan. Oke. Tadi organisasi ini diterima oleh siapa, Pak? Dengan Kejari langsung atau siapa? Kasipdesus. Iya. Kebetulan Pak Kajarinya sedang ada acara dengan Dandim. Tadinya kita juga hanya sebatas mau mempertanyakan, tidak ada surat pemberitahuan dulu, kita mau audiensi. Tapi alhamdulillah respon dari Kajari, ya dari Kajari, kita kepada Kasipdesus untuk menerima kami dalam konteks ya audiensi lah. Dari hasil audiensi tersebut apa yang diperoleh, Pak? Banyak. Termasuk tentang perkembangan. Intinya kita support dari apa yang menjadi agenda yang tertunda yang hampir 1 tahun POKIR ini berjalan di tempat, atau katakanlah kalau kita umpamakan sebagai kasus parkir ya, insya Allah, karena memang
kesalahan kami juga waktu itu yang kita sampaikan ke pihak kasih Intel. Artinya Intel ini tidak ada kapasitas untuk melakukan penyelidikan secara pidana khusus. Artinya kalau kemudian nanti ada kasus-kasus yang akan kita sampaikan, kita harus langsung ke Polisi biar cepat, tidak terabaikan terlalu lama. Intinya seperti itu. Menurut Akang sendiri nih, dari hasil pekerjaan atau hasil olah TKP dan lain-lain yang dikerjakan oleh Kejari bagaimana? Sebetulnya kalau gambaran umumnya mudah ya. Kalau misalnya kita berkaca di kasus Jawa Timur di Malang, sederhana sekali. Persoalannya kan di Garut itu kan ya tadi yang saya sampaikan bahwa kita mungkin salah kamar waktu itu. Kenapa kita sampaikan ke kasih Intel? Artinya tadi 1 tahun dari munggah tahun yang lalu sampai munggah kemarin terakhir, udah ulang tahun belum selesai, tapi hari ini insya Allah kasih khusus ya, harapannya sangat baik ya. Dia akan melakukan tindakan sesuai apa yang kita laporkan. Ya kan makanya kan kalau kasus korupsi itu dia tidak berdiri sendiri, seringkali terjadi konspirasi sekolah antara sentra-sentra kekuasaan, maunya eksekutif dengan pihak legislatif, atau kadang bisa jadi dengan para oknum di yudikatif. Kita berharap bahwa dengan pertemuan ini harapan baru bagi masyarakat bagaimana proses penanganan hukum di Kabupaten Garut. Di antaranya adalah fokus selain kasus-kasus yang lain yang punya indikasi korupsinya lebih besar, banyak di sana. Berharap bahwa memang mafia-mafia yang selama ini menggunakan kata itu kasus-kasus menjadi ya ATM dan sebagainya, atau bisa jadi tertunda atau bisa jadi peti dan sebagainya, itu bisa sedikit diminimalisasi sehingga datang kita ke lembaga ini sebenarnya kan adalah satu dukungan moral terhadap lembaga yang memang dia sebagai penegak hukum dari kelompok civil society. Itu sebetulnya harapan yang besar. Oke. Dari GRG sendiri punya data nggak Pak nih? Dugaan-dugaan pelanggaran terkait pokir? Banyak. Oh banyak. Dan kita banyak Kang. Banyak. Yang kami serahkan 1 tahun yang lalu tadi itu. Di antaranya apa nih Kang? Bukan hanya pokir, termasuk BOP, reses, kita lapor. Oke. Iya. Harapannya nih Kang kepada lembaga kejaksaan yang selama ini sudah melakukan tugasnya, tetapi katakanlah belum ada hasilnya. Oke, apa nih harapannya Kang? Ya harapannya dalam menjalankan tadi melanjutkan masing-masing peran fungsi masing lembaga itu. Kalau sekarang lembaga yudikatif yang memiliki peran fungsi untuk menyelesaikan kasus-kasus apapun kasusnya, terutama investigasi tuntaskan korupsi, itu segera ditentukan sesuai dengan amanat konstitusi, karena pelaksanaan dari lembaga ini kan menyelesaikan tadi untuk penyelenggaraan negara, uang negara yang luar biasa. Apalagi sekarang kan ada lagi bantuan BPT dan sebagainya, indikasi korupsi itu lebih besar. Yang meyakinkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang memang lembaga formal, tetapi di sisi yang lain juga selain memang ada harapan yang luar biasa terhadap lembaga ini bagi masyarakat, tetapi seringkali kan lembaga ini digunakan oleh kekuasaan dalam tanda kutip, eksekutif maupun politisi atau lembaga legislatif, sehingga berbagai kasus itu mandul. Contohnya kasus sekarang lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 itu, yang dimana lembaga 2020 itu, yang dimana pihak eksekutif yang menggunakan dana bantuan itu, dia mengalami kekebalan hukum saat itu. Dia tidak boleh ini kan jadi persoalan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Di sisi yang lain ada TAP MPR, ada MPR yang ada undang-undang yang menegaskan, mengamanatkan tentang pelaksanaan hukum, tetapi di sisi yang ada regulasi yang dia bertentangan dengan mandat itu, kira-kira seperti itu. Ini yang memang dua produk hukum yang berbeda. Yang satu yang memang dia hendak menjalankan apa yang disebut dengan negara demokrasi itu, salah satunya pilarnya adalah pelaksanaan hukum yang baik, kira-kira begitu. Kembali pada kasus pokir nih Kang. Ya. Kira-kira nih dari 50 anggota dewan di legislatif, apakah tidak ada campur tangan dari pihak eksekutif Kang? Ada. Ada. Indikasi ada banyak. Bahkan barangkali di sini ada semacam maklar ya. Tapi yang disampaikan tadi di Kasipinsus, intinya kalau misalnya kita audit dari 50 itu akan lama, saya tekankan paling tidak ini dari jargon yang ada mungkin ada 9 nagana. Memang ada sebuah ketidakadilan
pokirnya sendiri sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi secara teknis pokir ini dijadikan alat jual beli proyek. Nah disitulah pelaku-pelakunya yang sedang kita sampaikan dan kasih video. Dari GRG sendiri Kang, apakah tidak menyampaikan data-data dugaan terkait pokir tetapi berkaitan dengan eksekutif? Sudah. Oh sudah. Ini kan kasus yang sudah 1 tahun yang lalu sebetulnya. Diulang, diingatkan. Kalau keterkaitan dengan eksekutifnya, diantaranya apa saja Kang? Banyak. Yang pasti kan pokir ini sesungguhnya Bermain lah nomenklatur yang mirip dengan penjaringan aspirasi sebetulnya, sama dengan penjaringan aspirasi. Yang jadi persoalan di pokir ini ketika muncul penjaringan aspirasi menjadi nilai uang, menjadi nilai rupiah. Ketika DPR ke lapangan, dia nanya aspirasi masyarakat apa, kebutuhan persoalan macam-macam itu menjadi persoalan. Tetapi menjadi persoalan ketika ini menjadi nilai rupiah, menjadi proyek. Maka kalau sudah menjadi proyek, tentu dua lembaga itu menjadi penting, antara legislatif dan eksekutif, karena berhubungan dengan soal anggaran. Oke. Dari dugaan korupsi atau pelanggaran pokir, ya, apa dan siapa yang dirugikan? Tentu rakyat, karena uang itu adalah uang tadi, uang pinjaman, Uang negara ya uang rakyat. negara, uang yang hasil ngutang segala macam, yang dampaknya menjadi luar biasa. Karena kalau kita jujur hari ini Indonesia itu termasuk salah satu di antara negara-negara berkembang yang pinjamannya luar biasa. Tetapi yang menjadi luar biasa lagi adalah keberhasilan kita adalah keberhasilan korupsi yang menjadi luar biasa di antara negara-negara berkembang. Ya Pak, Sehingga- Pak. Ini kan tadi ada asumsi bahwa pokir ini melibatkan eksekutif ya. Ya. Tidak mungkin legislatif membuat suatu Anggaran. kebijakan Iya. anggaran tanpa melibatkan Iya. eksekutif. Nah, ada tuntutan nggak tadi ke Kasipitsus? Karena kan selama ini yang didengar-dengar hanya di gedung DPRD saja yang ada pemanggilan. Tidak. Dan Bukan hanya legislatif. Informasinya, Dan eksekutif. informasinya Termasuk sudah ada belum? bandar-bandar Nah, informasinya proyek dari juga. Kasipitsus sudah ada pemanggilan belum? Berarti Dari termasuk SPDA. pihak ketiga ya? Dua-dua satu hari. Semuanya. Sudah ada. Nah, jadi mereka sudah memanggil, menginventarisasi siapa kira-kira yang cerita tadi itu, yang punya keterkaitan. Karena ini kan sekali lagi yang jadi persoalan, Lingkaran setan. ketika aspirasi itu sudah menjadi nilai rupiah. Kalau sudah menjadi nilai rupiah, maka dua lembaga itu yang terkait, legislatif dan eksekutif. Karena kalau satu lembaga legislatif tidak mungkin, karena uang itu yang mengelola adalah eksekutif. Nah, persoalan yang kedua adalah bagaimana ketika proses proyek ini yang kadang-kadang saya minta maaf, ini kan ada jadrem di proyek itu kan sekian persen, entah ada semacam inden lah. Ada inden. Eksekutif, legislatif, ini yang seringkali menjadi persoalan besar. Rakyatnya seberapa, atau kadang-kadang bisa jadi rakyat nggak sampai, atau bisa jadi Hasil ketika keren banget. Iya. Jadi gini Pak, saya dapat informasi nih dari salah satu anggota DPRD bahwa pokir itu diminta usulan judulnya oleh eksekutif. Ya. Ada surat permintaan yang ditandatangani oleh bupati kan gitu. Nah terkait ini kan udah jelas ada Campur tangan. bukan campur tangan lagi Bu, karena ada kesepakatan kalau anggaran itu nggak bisa sendiri. Nah, maksud saya, apakah kelompok ini juga mendorong eksekutif untuk diperiksa? Soalnya kan yang selama ini Iya. hanya legislasi saja. Hanya eksekutif. siapapun dapat Termasuk usulan. bandar-bandar, karena kalau yang kita sampaikan pemborong-pemborong kecil kan kasihan juga. Korban. Jadi Sebetulnya ada mereka tuh korban. belanja tuh daripada bandar juga. Jadi bandar-bandarnya ini yang menguasai. Yang dimaksud bandarnya apa sih Pak? Bandar apa sih? Bandar pemborong lah. Contohnya seperti apa sih polanya dia itu? Jangan dikatakan orangnya lah pemborong. Ya bandar. polanya seperti apa sih Pak? Ya tadi Biar masyarakat tahu. belanja proyeknya secara skala besar, kemudian mereka dagangkan pada yang kecil-kecil, kios-kios lah macam Jual beli. jual beli proyek. Mungkin bandarnya beli 10%, dijual 15% atau 20%. Nah, persoalan ini yang jadi Si bandar persoalan itu kita. diduga belinya dari mana tuh Pak bisa jadi bandar? Tadi ada kesepakatan dari eksekutif dan legislatif itu. Kan awalnya katanya Korupsi itu nggak berdiri 10%. sendiri, Pak. Kang, Pasti berjamaah. Maaf. 15%. dari 50 terperiksa, pertama pesannya apa, terus kemudian yang sudah dilantik di provinsi Pak. Kena juga. siapapun tanpa terkecuali. Siapapun.
mungkin ada yang menerima keterlibatan dan yang yudikatif memberi juga. dia harus mendapatkan. Ya, artinya termasuk yang Semua, 5 semua. yang masuk ke DPRD provinsi. 2015 Iya. Ya, siapapun dapat Termasuk kebetulan. yang sudah tidak jadi pun. Oke, pesannya apa buat mereka? Pesannya adalah semoga lembaga yudikatif menjadi Bisa menegakkan penting, hukum. menegakkan hukum dengan benar. Pesan untuk 50 anggota DPR yang Nggak. terperiksa. Nggak ada pesan-pesan. Nggak ada pesan. Pesannya mau tobat. Siapa berbuat, ya, Ini kan isunya kejaksaan memeriksa tahun 2017-18. Sementara ini kan dari 2014 sampai 2019. Ada indikasi nggak diindikasikan nggak ada tebang pilih di sini, Pak? nggak. Nah, ini seolah-olah kan rekan-rekan pergerakan juga ini mendorongnya 2017-18 nih, Pak, nggak dari 2014. Jadi pintu penyelesaian kasus itu bisa jadi dari mana? Yang memang persoalannya adalah alat buktinya. Ketika alat bukti itu cukup, maka pintu itu akan terbuka. Karena memang asas praduga tak sah bersalah itu menjadi esensi tetap. Tapi tidak berarti bahwa proses penyelesaian hukum itu berhenti. Kira-kira begitu. Jadi proses pencarian alat bukti menjadi penting karena bagaimana mungkin seseorang ditetapkan menjadi tadi itu kalau memang alat buktinya juga kurang ya, karena memang apapun alasannya ya tadi kita negara hukum yang memang asas praduga tak bersalah itu masih menjadi prinsip penting. Tetapi tidak berarti bahwa proses penyelesaian hukum itu juga tebang pilih, tidak ada istilah itu. Siapa karena memang korupsi itu tadi dijelaskan oleh Wak, itu persesokolan dua lembaga penting atau kadang bisa jadi lebih karena kalau kita menggunakan teori-teori politika itu kan 3 lembaga penting, eksekutif, yudikatif, administratif. Dua lembaga ini cerita anggaran itu bisa jadi luar biasa. Kenapa menjadi ada lembaga yudikatif untuk menyelesaikan 2 kasus ini? Nah, kita berharap bahwa datang ke sini itu memberikan dorongan semangat, juga memberikan bukti-bukti baru dan lain sebagainya untuk memperkuat proses tadi. Oke. Kalau Pak Dadang kan tidak ada pesan, barangkali dari Pak Ibang nih ada pesan untuk 50 anggota dewan sebagai terperiksa. Saya pesan ke lembaga yudikatif, semoga dia cepat menyelesaikan kasus Itu aja. agar rakyat Untuk 50 anggota dewan tidak ada Tidak pesan. ada. Kita pesan ke yudikatif saja. Pak, janji dari pihak kejaksaan ini menyelesaikan persoalan ini berapa lama katanya? Tadi saya tekan ke Kasipirsus Pemeriksaan. mulai hari ini. Kalau kita berbicara 1 tahun yang lalu itu udah ulang tahun. Tapi saya minta sejak hari ini berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. 1 hari. 2 Persoalannya hari. dia tidak bisa memberikan waktu ketepatan waktu lah. Tergantung dari pemeriksaan itu sejauh mana. Hanya dia sampaikan paling tidak 1 hari 2 orang terperiksa. Kalau kita ukur 50 orang itu hampir 1 bulan. Berarti Itu pun kalau dalam dialektika pemeriksaannya selesai dengan cara baik. Kalau berlelet-lelet kan bisa status di saat ini terperiksa ini penyelidikan yang dikasih Pinsus itu, Pak. penyidikan. Penyidikan atau penyelidikan? Menurut keterangan dari kasih Ya, Pinsus. ini kan untuk alat bukti. Alat bukti Sudah ke penyidikan. penyidikan. Iya. Jadi Kalau penyelidikan kan masih dikasih intel yang 1 tahun molor itu kan. Ya kesalahan kita juga. Pernah itu Petsus. Oke. Jadi insya Allah mudah-mudahan pasca pertemuan hari ini ada tindak lanjut yang serius yang dilakukan oleh yudikatif kaitan dengan Bokir, BOP, reses, dan kemudian nanti mungkin kita insya Allah pasca hari ini, pasca pertemuan tadi kita akan siapkan kasus-kasus yang di wilayah eksekutif lebih dahsyat lagi. Contoh kasus GOR ya, yang mangkrak banyak, terus pasar macam-macam itu. Sapi ya. Sapi lah banyak. 2015. Anda lebih tahu. Mati syahid atau hidup mulia?